Pecatur andalan kita, Daniel Dubov, berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Catur tahun 2025 setelah menaklukkan Pragnanandha Ramisbabu. Permainan dimulai dengan E4, direspon dengan E5 setelah kuda F3, kuda C6, pembukaan Italia terjadi. Dubov memilih kuda F6, lalu pion ke petak D4. Pragnanandha memainkan pilihan yang begitu agresif. Dubov mendorong D6, D5, lalu kuda mundur kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya Prag kembangkan kuda C3, gajah E7, lalu K4. Di sini Dubov merespon dengan A5. Setelah itu menteri E2, lalu Dubov menantang pion center dengan C6. Merespon hal ini, Pragnanandha memilih H3, langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Dubov kembangkan kuda ke petak K6, mengincar dua petak penting. Lalu, kedua pemain rokade mengamankan rajanya. Selanjutnya, Pragnanandha aktifkan bentengnya ke petak D1, shadowing pada menteri. Oleh karena itu, menteri menghindar ke petak G7. Selanjutnya, Prag menyerang kuda. Lalu Dubov usir gajah. Lalu gajah makan kuda, gajah makan gajah. Sejauh ini posisi masih seimbang. Pragnanandha kemudian tarik mundur kuda ke petak D2, direspon dengan kuda C5, lalu gajah mundur A2. Dubov tarik mundur gajah ke petak E7. Dubov mempersiapkan kemungkinan dorongan pion F5 pada langkah-langkah selanjutnya. Di posisi ini, Pragnanandha menempatkan kudanya di petak C4, memberikan tekanan pada pion D, direspon dengan gajah D7. Setelah itu, benteng ke petak B1, persiapan untuk mendobrak dengan pion. Dubov kemudian tempatkan benteng A di petak D8. Lalu Prag mendorong B4. Pion makan pion, benteng makan pion. Selanjutnya, benteng kembali ke petak A8, memberikan tekanan besar pada pion A. Di posisi ini, Pragnanandha Ramisbabu memilih kuda ke petak B6, serang benteng. Maka benteng A7. Setelah itu, kuda makan gajah, menteri makan kuda. Prag selanjutnya tempatkan menteri di petak F3, direspon dengan benteng A mundur ke petak A8. Kemudian, Pragnanandha mulai merasakan tekanan. Oleh karena itu, dia menantang pertukar menteri, membuat permainan lebih sederhana. Namun Dubov ingin terus menyerang. Dia menempatkan menteri di petak C7. Ada kemungkinan serang benteng ke depannya. Pragnanandha selanjutnya menempatkan menteri di petak G4. Lalu Dubov membawa raja ke petak H7, mengontrol petak G6. Selanjutnya H4, lalu gajah mundur D8, persiapan masuk untuk menyerang. Prag kembali mendorong pion ke petak H5, dan di posisi ini Dubov mainkan menteri E7. Gajah siap untuk serang benteng. Pragnanandha kemudian memutuskan untuk menukar pion center. Setelah pion makan pion dan pion makan pion, gajah kemudian ke petak B3. Di sini Dubov langsung serang benteng. Tapi benteng masih bisa menghindar ke petak C4. Lalu Dubov tempatkan benteng A ke petak D8. Persiapan membantu pion jika maju. Pada posisi ini, Dubov begitu unggul. Dan Pragnanandha membuat kesalahan. Dia mainkan menteri F3. Langkah yang membuat hitam langsung unggul besar. Di posisi ini, langkah terbaik untuk Dubov adalah mendorong pion ke petak F5 untuk membuka lajur F. Tapi Dubov memilih langkah yang tidak akurat. Raja mundur ke petak H8. Keunggulannya berkurang.
Prak kemudian mainkan kuda ke petak E2, siap untuk bermanuver ke sayap raja. Dan disinilah Dubov akhirnya mendorong pion ke petak B5. Benteng tidak bisa kemana-mana, maka pion makan pion. Setelah itu pion makan pion. Benteng putih terancam. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang bisa dimainkan adalah benteng menghindar ke petak G4. Namun kemudian E4. Prag betul-betul terancam dengan dua pion center. Di posisi ini, Pragnananda mainkan main 3 ke petak F5. Selanjutnya, Dubov mendorong E3. Di sini, dorongan pion F3 adalah langkah terbaik yang perlu dimainkan oleh putih. Namun, Pragnananda membuat kesalahan fatal. Dia mengambil pion. Dubov langsung unggul. Pion makan pion, skak. Menteri makan pion, tapi kemudian Dubov punya gajah B6, sebuah gajah sniper, siap untuk menyerang kapanpun. Apabila di posisi ini benteng ke petak B4 berniat untuk serang gajah, maka kuda D3. Ancaman 2 kali pada menteri. Menteri bisa makan gajah, namun setelah itu kuda makan benteng. Kuda yang lain terancam, gajah juga terancam. Hitam sangat unggul. Oleh karena itu, pada posisi ini, Pragnananda menggeser rajanya ke petak H1. Namun, selanjutnya Dubov memainkan langkah brilian yang telah dia persiapkan. Kuda D3, ancaman 2 kali pada menteri. Apabila pion makan kuda, maka menteri akan jatuh. Maka, Pragnananda memilih untuk menteri makan gajah. Namun setelah itu, Dubov menyerang membabi buta. Menteri makan kuda. Kedua benteng terancam. Benteng makan kuda, menteri makan benteng. Kedua pion terancam. Pragnananda mencoba melawan dengan raja geser ke petak G1, mengamankan rajanya terlebih dahulu. Tapi Dubov mengambil pion A. Setelah itu, pion C4. Menteri A1 skak, raja lari, dan menteri serang pion. Di posisi ini, Pragnananda kembali berniat untuk adu menteri, tetapi pionnya digerogoti. Sampai pada posisi ini, hitam unggul 3 poin. Di langkah selanjutnya, Prag melawan dengan benteng ketiga, memberikan ancaman skakmat, tapi Dubov menyerang raja. Setelah raja G1, F6, raja hitam tetap aman. Prag membawa raja ke petak H2, lalu benteng F menguasai lajur E. Pragnananda kembali memberikan tekanan dengan menteri B6, berharap hitam membuat kesalahan. Dubov kemudian menyerang raja, skak, lalu benteng serang menteri, tapi menteri kembali skak. Benteng kemudian menutup kak, lalu Dubov mengajak untuk bertukar menteri. Di posisi ini, tentu saja Prag menolak. Menteri ke petak K7 mencoba untuk memberikan ancaman skakmat. Namun Dubov memiliki benteng yang menyerang balik menteri. Setelah menteri F2, benteng E5. Ancaman adu benteng pada langkah selanjutnya. Prag segera membawa raja ke petak G1, tapi benteng D ke petak E8. Memberikan ancaman. Di sini, Pragnananda masih mencoba dengan raja F1, namun setelah itu dia menyerah. Karena hitam punya serangan benteng E1. Setelah menteri makan benteng, benteng makan menteri, raja bisa makan benteng, namun kemudian benteng putih hilang. Hitam unggul secara luar biasa. Dengan hasil ini maka Dubov akan melaju ke babak 16 besar dan punya peluang besar untuk menuju turnamen kandidat.